Masuk kubur tuh menyenangkan, terang, bahagia. Bagi siapa? Bagi mereka yang tiap malam baca surah Al-Mulk. Bagaikan masuk rumah yang semuanya sudah siap huni. Pas masuk kubur, loh kok kuburannya nikmat sekali ini, di mana ini dia ketiduran di Banjarwijaya. Bangun-bangun, di mana ini, bukan rumahku ini, kenapa indah sekali. Kamu sudah mati. Kamu sudah di alam barzakh. Loh, katanya gelap, kok ini indah? Karena kamu tiap malam baca surah Al-Mulk. Nah. Tapi ada orang tidak banyak amalnya. Masuk kubur, lama-kelamaan tambah terang kuburannya. Disebabkan karena apa? Karena dia bagus akhlaknya sama orang sehingga banyak yang mendoakan. Maka kita ini mudah-mudahan menjadi orang yang ketika lahir semua orang tersenyum dan kita menangis, tapi ketika mati tolong sebaliknya. Apa itu? Semua orang menangis dan kita tersenyum. Kalau kita lahirkan semua orang ketawa, tersenyum. Bahagia, alhamdulillah sudah lahir, alhamdulillah. Tapi si bayi menangis. Usahakan pas meninggal dunia sebaliknya. Semua orang menangis, sedih, kehilangan, tapi kita dalam keadaan tersenyum menyambut rumah baru kita di alam barzakh. Nah, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau meninggal begitu tadi, apa yang harus segera diselesaikan? Hutang piutang. Hutang yang pertama yang wajib, hutang kepada Allah. Hutang pada Allah bayarkan. Ada nazarnya. Ada ya puasanya. Dia sempat hidup setelah Ramadan, harusnya sempat bayar tapi tidak dia bayar, tuh dibayarkan. Terus ada hutang hajinya. Mana itu hutang haji? Dia sebenarnya sanggup naik haji. Sehat iya, uang ada, tapi tidak mau daftar, takut berangkat haji. Ini nanti di awal di sana kena ini segala macam. Oh, ini anak-anaknya harus paham. Kalau orang itu meninggal lalu ada uangnya, maka wajib uangnya dipakai badal haji dulu sebelum dibagi warisan. Setelah itu menunaikan wasiatnya. Wasiat kalau tidak nyusahin dilaksanakan, tapi kalau nyusahin tidak usah dilaksanakan. Saya kalau meninggal dunia kuburkan saya di Mekah. Tiba-tiba ibu PY ini ngomong sama anaknya, kalau emak mati kuburkan emak di bulan. Ya mungkin dilaksanakan. Jangan nyusahin. Makanya tadi beliau katanya mau dibawa ke Palembang. Saya bilang kalau keluarga tidak berat silahkan, tapi kalaupun berat tidak dilaksanakan pun insya Allah tidak berdosa. Tapi kata mereka, alhamdulillah Ustadz kami dimudahkan, ya silahkan. Kalau dimudahkan silahkan. Tapi ada wasiat tidak boleh dilaksanakan kalau menyalahi syariat wasiatnya. Apa wasiatnya? Semua hartaku milik anak pertama. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, harus jadi warisan. Ada harta yang pindah karena masih hidup, masih sehat, namanya hadiah. Hadiah. Saya punya anak 2. Masing-masing sudah ku hadiahi. Ini ya kamu ya, ini ya kamu ya, buat kamu ya. Hadiah. Sebelum wafat tuh ku kasih. Namanya hadiah. Ada hibah. Hibah tuh apa, Bu? Hidup, tapi untuk di luar ahli waris. Mesti di luar ahli waris. Kalau untuk ahli waris namanya hadiah. Hibah itu di luarnya ahli waris orang lain, anak angkat. Anak angkatnya, anak kandung itu hadiah. Namanya hadiah. Boleh, banyak pun boleh. Hadiah, kira-kira mau enggak Bu ngasih hadiah kepada orang tidak kenal, tidak dekat? Enggak kan? Hadiah itu spesial, hadiah itu. Kalau hibah itu pemberian yang enggak kenal pun enggak apa-apa, orang luar pun enggak masalah. Nah. Cek. Nah, ada harta yang pindah diberikannya sebelum wafat tapi penyerahannya setelah meninggal dunia, namanya wasiat. Nah, wasiat juga itu di luar ahli warisnya. Nah, ahli waris bagiannya yang mana? Sisa dari bayar hutangnya itu dibagikan waris. Kapan dibaginya?
sesegera mungkin. Karena kalau masih sedih masih enak baginya. Kalau masih 7 hari, 3 hari, 5 hari, 40 hari, kalau sudah masuk 1 tahun, udah hilang sedihnya, udah pada rakus tuh. Udah pada rakus, apalagi kalau menantu sudah ikut campur. Bang, sebenarnya lebih banyak tahu punyamu, kan kamu yang ngurusin waktu ini. Udah diambil jadi mantu, maruk lagi. Nah, itu mantu-mantu yang gak ngaji, tapi yang ngaji di Fatihah Husna insya Allah. Ada pengen begitu tapi takut karena ngaji. Karena ngaji, itulah gunanya kita ngaji. Kita semua ada nafsu kok, cinta uang kok, pengen tanah luas kok. Tapi ada remnya, apa remnya? Ngaji. Jamaah, lanjut atau enggak usah nih? Man shallal ghadata, siapa yang berjamaah salat subuh. Ibu kalau sholat subuh sambil menunggu waktu subuh, ibu sholat tahajud dulu atau apa dulu, qobliyah, boleh baca zikir Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah 100 kali memperlancar rezeki. Atau baca La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin 100 kali memperlancar rezeki. Karena waktu subuh itu waktunya malaikat diperintahkan sama Allah bagi rezeki. Jadi banyak baca La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Pas pertanyaan aja ya. Pas pertanyaan. Pas tanya jawab, yang dijawab nanti yang kasih masuk 3 juta. Bapak kan. Kalau 3 juta sumbangannya baru dijawab pertanyaannya. Canda nanti ya. Nanti. Belum selesai nih, baru 2. Ada banyak banget ternyata. Singkat ya. Setelah sholat subuh berjamaah dia nahan diri zikir pagi. Ibu, mau rizki lahiriah? Makanan, kesehatan, glowing, rumah, kendaraan, rizki lahir. Siapa yang mau lancar rizki lahirnya, pekerjaannya lancar, rizkinya lancar. Siapa yang mau lancar rizki lahiriahnya, perhatikan zikir paginya. Zikir pagi. Tapi siapa yang mau lancar rizki batinnya, maka perhatikan zikir sorenya, petangnya. Nah, zikir petangnya. Karena ada rizki lahir batin. Rizki lahir itu yang makanan, kesehatan itu rizki lahir. Tapi ada rizki batin. Tahu rizki batin gak bu? Duduk pengajian ndak gelisah. Sholat khusyuk, rizki batin itu. Kok ada orang kuat puasa sunnah ya? Kok ada orang kuat bersedekah padahal disakiti mulu sama yang disedekahin. Kok ada orang gampang banget memaafkan, gak pernah simpan dendam, rizki batin itu. Ada kok orang bahagia terus hidupnya, senang aja. Disakiti sama orang, dijahatin, dijulitin, tapi dia tetap baik, gak pernah dendam segala macam. Berarti batinnya kuat itu rizkinya. Carilah pada zikir petang. Makanya ada azkarus sobah wa azkarul masa, zikir pagi dan zikir sore. Pagi sore mah rumah makan. Pagi petang azkarus sobah wa azkarul masa, zikir pagi dan zikir petang. Apa isinya? Ayat kursi. Apa isinya? Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Apa isinya? Raditu billahi robba bismillahilladzi la yadurru Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Baca itu. Ya, ilmu itu baru disebut ilmu kalau sudah diamalkan. Mau ikut berperang, punya senjata. Ini senjata sekali nembak musuh jatuh. Punya senjata hebat. Pas ketemu musuh kalah dia. Loh, kenapa bisa kalah? Karena dia punya senjata tapi tidak dipakai. Punya zikir banyak tapi tidak diamalkan. Percuma. Amalkan pagi petang insya Allah. Jamaah.
Setelah dia zikir, dia nunggu sampai terbit matahari, lewat sedikit terbitnya matahari, dia sholat sunnah 2 rakaat, maka dapat pahala haji wal umroh yang sempurna. Haji yang sempurna ini, hadis riwayat Tabrani. Kalau di riwayat yang lain umroh, kalau di sini haji. Masya Allah. Pahala haji sebelum haji yang kedua adalah sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah ketika sudah lewat waktu syuruk. Ya, sholat isyraq. Terserahlah apa istilahnya. Yang jelas dia sholat subuh. Setelah itu dia zikir. Boleh sambil aktivitas bu, sambil masak nggak masalah. Nggak mesti, tapi lebih bagus duduk terus. Tapi kalau ada aktivitas yang memang harus dijalankan, silahkan sambil zikir. Sambil nonton Islam itu Indah, zikir. Nonton Islam itu Indah jam 5 pagi sampai jam 6.30 setiap hari hanya di Trans TV milik kita bersama. Yang ketiga, Ibu. Ittaqillaha fi birriha fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Rawahu Abu Ya'la wa Tabrani atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha fi birriha. Bertakwalah kepada Allah dengan cara berbakti kepada orang tua. Punya orang tua? Tidak semua orang punya anak, tapi semua orang punya orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu pintu surga yang Allah sediakan. Semakin menjengkelkan orang tuamu, semakin lebar pintu surgamu. Bukan semakin baik orang tuamu semakin besar peluang masuk surga. Semakin menjengkelkan emakmu semakin gampang masuk surga. Semakin matre bapakmu semakin gampang masuk surga. Nah, ini istilah papa minta pulsa. Wahai para anak, carilah selalu alasan untuk berbuat baik kepada ibumu. Jangan mencari alasan untuk menjelekkan mereka, karena setiap manusia punya kekurangan. Nah, itu pintu surga yang Allah berikan. Bertakwalah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Fa idza fa'alta dzalik, kalau engkau melakukannya, fa anta hajjun, maka engkau adalah orang yang berhaji. Sudah dapat pahala haji sebelum berangkat haji. Wa mu'tamirun, bukan hanya pahala haji, pahala umrah. Wa mujahidun, dan engkau juga terhitung sebagai orang yang berjihad. Apa artinya jihad, Bu? Jihad bersungguh-sungguh. Siapa yang lebih bersungguh-sungguh berbakti sama orang tua? Yang orang tuanya baik atau yang orang tuanya kurang baik? Yang orang tuanya kurang baik. Semakin besar ujiannya sama orang tua, semakin besar juga jihadnya, maka semakin besar juga pahalanya. Anak yang paling gampang masuk surga adalah anak yang tinggal bersama dengan orang tua, tapi dia juga yang paling besar peluangnya jadi anak durhaka. Karena kalau jauh wangi, kalau deket bau. Kalau jauh wangi, yang jauh mah butuh berapa mah? Transfer lagi. Butuh berapa mah? Transfer lagi. Yang deket ini yang selalu, kakakmu itu loh tiap bulan transfer. Kata adiknya, ya udah kalau gitu gantian aja, dia yang di sini saya yang di sana. Masing-masing punya perannya. Wahai engkau yang kaya, saudara yang kaya, jangan kau remehkan adikmu yang senantiasa bersama dengan orang tuamu. Justru bisa jadi dia yang paling besar pahalanya karena dia yang kena omel tiap hari. Wahai yang kau yang bersama dengan orang tuamu, jangan kau remehkan kakakmu. Mungkin di hati kecilnya kakakmu pengen juga pulang merawat orang tuamu. Namun ternyata kalau dia pulang, siapa yang mau beli obatnya? Jadi masing-masing menghargai saudara, silaturrahim. Apa salahnya sih cari kebaikannya orang? Kenapa harus cari kekurangannya? Enak aja lu di sana, enak-enakan lu hidup ya. Kita di sini yang ngerawat, yang nyebokin, ganti pampersnya segala macam, udah dimandiin tadi. Cari kebaikan masing-masing saudaramu. Insya Allah itu yang membuatmu mudah jalan ke surganya Allah. Jamaah, kalau ada yang masih dongkol-dongkol, ibu pentingnya itu jadi berbakti sama orang tua. Ada seorang ulama sudah alim, pinter. Akhirnya dia mau lanjut sekolah di luar negeri.
Dia tidak lanjut sekolah di luar negeri. Kenapa? Karena bapaknya bilang, "Nggak usah jauh-jauh dari bapak. Bapak nggak bisa jauh dari ibu nak." Apa yang dilakukan ulama ini? Dia duduk merawat orang tuanya dua, bapak ibunya, sampai kedua orang tuanya meninggal dunia bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Meninggal dunia baru berangkat ke luar negeri. Subhanallah, cuma 2 hari di luar negeri udah jadi ulama besar. Tidak perlu bertahun, mengalahkan semua yang di luar negeri bertahun-tahun. Akibat apa? Manfaat dari berbakti sama orang tua. Ada seorang ulama tidak pernah duduk makan bersama dengan orang tuanya. Kenapa? Karena dikatakan, saya khawatir makan sama orang tuaku. Saya takut dia mau lauk yang ini, tiba-tiba saya ambil duluan, tiba-tiba emakku bilang, udah makan aja, mama udah tadi. Padahal sebenarnya dia belum mencicipi sedikit pun. Inilah emak-emak yang butuh validasi. Males tahu emak-emak begini nih. Pengen banget apa dipuji. Subhanallah. Emaknya sibuk cari dalil, berbaktilah sama orang tua. Anaknya juga sibuk cari dalil, orang tua NPD. Pengen dipuji. Artinya sama-sama lah kita cari kebaikan. Anda juga tidak bisa jadi ibu kalau tidak ada anak yang berbakti. Kita juga tidak bisa jadi anak kalau tidak ada ibu yang melahirkan. Maka mari saling mencari kebaikan, bukan mencari kesalahan. Setiap pandang anak, pandang dia sebagai orang yang diharapkan sama orang yang tidak punya anak. Setiap pandang ibu, pandanglah dia sebagai pintu surga yang paling luas yang telah Allah berikan kepada kita. Nanti dia tiada baru terbayang, disinilah dulu emakku marah-marah. Disinilah dulu emakku tidak pernah kuangkat teleponnya. Itu anak itu ya. Bapaknya yang belikan dia handphone, tapi wallpapernya Ji Changwoo. Bapaknya yang beliin dia HP, wallpapernya Taehyung. Harusnya fotonya bapakmu di situ. Yang selanjutnya, jadi orang yang berbakti sama orang tua, itu insya Allah dapat pahala haji, pahala umroh, pahala jihad fisabilillah. Man kharaja min baitihi mutatahhira ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Siapa yang keluar dari rumahnya, ini sudah yang keempat. Yang keempat. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, sudah berwudu, mutatahhira, menyempurnakan wudunya. Kemudian ia berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat wajib, sholat fardu. Maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji dalam keadaan ihram. Cukup datang ke masjid An-Nabawi, sudah dapat pahala haji. Sampaikan kepada suaminya, panggilan itu ada 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan sholat. Panggilan yang kedua, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak. Panggilan kedua panggilan haji. Panggilan pertama panggilan sholat. Ini siapa yang nyubitin sih? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Siapa yang memenuhi panggilan yang pertama, panggilan sholat ke Masjid An-Nabawi, insya Allah Allah mudahkan panggilan yang kedua, sholat di Masjidil Haram, sholat di Padang Arafah, sholat di Muzdalifah, sholat di tenda Mina. Asal penuhi dulu panggilan masjid terdekat. Lah ini setiap hari dipanggil sama masjid terdekat. Hayya 'alas shalah. Nggak datang-datang. Anda akan mendapatkan panggilan yang ketiga. Panggilan apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah, kecapean dia. Nggak usah dipanggil sholat di Masjidil Haram. Masjid dekat rumahnya saja dia nggak kuat. Ngapain jauh-jauh dipanggil sholat ke Masjidil Haram. Tapi ibu subhanallah tidak dipanggil berhaji sama Allah, tidak sempat berangkat umroh, bukan ukuran ibu tidak mulia.
Dan dipanggil ke sana bukan jaminan juga dia mulia. Kalau kita dapat panggilan sama Allah, bersihkan hati kita. Jangan sampai kita merasa lebih mulia daripada orang lain. Alhamdulillah saya dipanggil sama Allah, tetangga saya tuh nggak dipanggil-panggil. Bukan ajang kesombongan. Tapi kalau belum dipanggil juga jangan merasa ya Allah, usahakan ikhtiarkan yang terbaik. Ikhtiarkan cari yang terbaik. Cari yang terbaik insya Allah. Mau berangkat sama saya? Daftar di travel saya. Tuh, mental tidak mau berangkat itu. Nah, dibayarin mau. Jangan, yang diubah duluin, diubah. Seakan-akan ndak yakin kekuatannya Allah. Saya 2 kali berangkat haji, Bu, tidak pernah pakai uang. Selalu pakai pesawat. Yang pertama saya berangkat hasil nabung orang tuaku dari 100.000, 200.000 jadi emas, jadi emas. Ditabung di mana? Di jaketnya bapakku. Ditabung jaketnya haji reguler tahun 2006. Tahun 2006 dikumpulin itu emasnya, datang ke bank, daftar haji reguler, daftar tunggu, berangkat 2012. Saya berangkat sama mamaku. Bapakku cuma guru ngaji kampung, mamaku ibu rumah tangga. Saya cuma anak santri yang pesantren beasiswa. Saya cuma anak penghafal Al-Quran, cuma pesantren. Dari hasil mana uang itu? Uang hasil MTQ. Saya suka ikut lomba MTQ. Hadiah 500.000, nabung lagi. 500.000, nabung lagi. Kan kalau hadiah mengaji 500.000. Kalau hadiah Liga Dangdut 500 juta. Kalau mengaji 500.000. Kalau nikahan anaknya ngundang artis penyanyi 500 juta. Ngundang ustadz buat ceramah 500.000. Pret. Makanya saya kalau pengajian begini saya enggak pernah narif, enggak pernah. Berapa saja. Dikasih berapa enggak pernah. Tanya panitia. Berapa saja. Tapi kalau acara nikahan saya tanya, kau ngundang artis enggak? Kalau ngundang artis saya tidak mau di bawahnya artis. Enak aja. Dia cuma kasih kau lagu 5, cuma kebahagiaan 1 malam. Saya kasih kau modal bahagia dunia akhirat, masa lebih murah saya? Aman gak? Aman. Belajar menghargai ilmu ya. Jangan hiburan dibayar mahal, mau bayar mahal untuk hiburan, tapi untuk kebaikan tidak mau mengeluarkan. Giliran les anu. Giliran guru ngajinya TPQ-nya 50.000 menunggak. Subhanallah. Jamaah. Berarti datang sholat berjamaah insya Allah dapat pahala haji, umroh, pahala haji. Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah dapat pahala umroh. Jadi datang ke masjid ini, tadi sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sudah dapat pahala umroh. Jadi double pahala hajinya. Yang kelima, umratun fi Ramadan taqdi hajjah au hajjatan ma'i. Ini hebat ini. Umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan itu pahala haji, bahkan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kalau ada rezeki berangkat umroh, sesekali umroh bulan Ramadan. Tahun depan aja atau 2 tahun ke depan karena musim dingin. Cepat buka. Bukanya lebih cepat kalau musim dingin. Kalau musim panas lama siangnya, Bu. Malamnya cepat. Tapi enak karena semua orang puasa, enggak ngapa-ngapain, enggak mikirin yang lain. Pokoknya hotel, masjid, hotel, masjid, hotel, masjid, hotel, masjid. Selanjutnya yang keenam. Qala Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah. Oke. Masyuka fi hajati akhika al-muslimi khairul laka min hajatin ba'da hajah. Ibu, mau haji berulang-ulang enggak? Jangan kan berulang-ulang, sekali aja Ustaz pengen Ustaz. Kata Imam Hasan Al-Basri, masyika fi hajati akhikal muslim. Engkau berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaramu, nolongin orang. Ada orang ngundang, kita pengen kita datang ke sana. Ada orang lagi ada hajat, ada takziah segala macam, ada orang mau disolati, kita ikut jalan segala macam untuk memenuhi kebutuhan saudaramu. Khairul laka min hajatin ba'da hajah. Kata Imam Hasan Al-Basri,
menolong orang sesama muslim itu lebih baik daripada haji setelah haji. Pahalanya mengalahkan haji yang kedua. Jadi kalau ada orang berulang-ulang haji tapi malas bantuin orang, sebenarnya nolongin orang itu lebih baik daripada haji, ba'da haji. Ibu jangan pelit-pelit nolongin orangnya Bu ya. Bantuin orang ya. Habis ini, ibu tolong fotoin Bu, fotoin. Tolongin. Foto aja sendiri saya juga belum dapet nih. Tolongin orang, apa kayak situ tolongin orang, bantuin orang. Ada orang jualan PY, beli jualannya. Ada orang, udah ditolongin juga, males banget dah. Harus itu katanya. Kalau ada orang butuh bantuan tolongin, subhanallah. Senang-senang bantu orang, mudahkan. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan. Ibu itikaf enggak? Itikaf, ibu-ibu enggak kali ya? Suaminya itikaf di masjid atau Ramadan ya? Perempuan ya? Kata Nabi SAW, berjalan memenuhi kebutuhan saudara saya, nolongin orang. Ada orang di rumah sakit, saya jengukin. Ada orang butuh bantuan, saya bantuin. Kata Nabi SAW, berjalan nolongin, bantuin orang saudara saya yang butuh bantuan, lebih saya cintai dibandingkan iktikaf 1 bulan lamanya di Masjidin Nabawi. Di Madinah. Ibu tahu Bu, 1 kali di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali di Masjid Banjarwijaya. Susah kan Nabawi juga namanya. 1 kali di Masjidin Nabawi yang asli itu sama dengan 1000 kali di Masjid An-Nabawi KW Banjarwijaya. Ini KW 1. Jadi subhanallah 1000 kali di sini baru 1 kali sana. Sedangkan kata Nabi 1 bulan lamanya itikaf itu dikalahkan sama saya, lebih senang untuk pergi membantu saudara saya. Subhanallah. Tolongin Bu, apalagi kalau yang dibantu suami sendiri. Apalagi kalau yang dibantu saudara sendiri. Apalagi kalau yang dibantu, tapi membantu tidak mesti dengan uang selalu ya. Ada saudara main judol. Kasihan Ustadz, dia udah minta-minta saya bantuin. Kau bantu dia judol namanya itu. Membantu peminta-minta dengan cara tidak memberikannya supaya dia berhenti minta-minta. Membantu orang berhenti maksiat itu dengan cara tidak ngasih terus. Kalau dikasih terus, nanti dia beli narkoba terus, nanti dia judol terus. Tidak mesti dengan uang membantu orang itu. Jadi menolong orang sesuai dengan proporsional apa yang mesti dibantukan. Khidmah sosial itu lebih pahalanya mengalahkan daripada haji ba'da haji. Jamaah. Terakhir. Ketujuh. Kita singkat aja karena pendek waktunya. Salatul fitri ta'dilu umratan wa salatul adha ta'dilu hajatan. Qala Imam Sa'id bin Al-Musayyib radhiyallahu anhu wardah. Beliau katakan, salat Idul Fitri sebanding dengan umroh, tapi salat Idul Adha sebanding dengan haji. Pahalanya. Orang yang ikut salat Idul Adha itu dapat pahala haji. Orang yang ikut salat Idul Fitri dapat pahala umroh. Ibu, Ramadan pergi, salat tarawihnya pergi, ya. Tapi witirnya jangan. Witirnya jangan. Kenapa? Sholat tarawih itu ranking ke-6 kalau nggak salah ranking ke-5. Ada rankingnya sholat sunnah. Ranking sholat sunnah paling tinggi. Ranking 1 sholat sunnah jatuh kepada sholat Idul Adha. Paling besar pahalanya sholat Idul Adha. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itulah kenapa kalau lebaran di lapangan jadi yang haid tetap datang meskipun tidak ikut sholat. Saking besarnya pahalanya itu Idul Adha. Idul Adha ada yang mengatakan sama dengan Idul Fitri. Dua ini. Jadi sholat sunnah lebaran itu adalah sholat yang paling banyak pahalanya di antara sholat sunnah. Ranking 2 setelah sholat lebaran, ranking 2 sholat sunnah jatuh kepada tadi yang pertama Idul Fitri Idul Adha. Ranking 1 tuh 2 itu Idul Fitri Idul Adha. Ranking 2 jatuh kepada sholat sunnah tahajud, sholat sunnah qobliyah, sholat subuh witir, qobliyah subuh. Sholat sunnah yang lain rawatib. Jatuh kepada sholat sunnah gerhana. Kalau yang tadi 2 itu sholat lebaran sekali setahun, kalau sholat sunnah gerhana saking afdolnya bisa jadi cuma sekali seumur hidup.
Ada gerhana yang terjadi 50 tahun sekali. Ada yang gerhana terjadi 100 tahun sekali. Ada yang 200 tahun sekali. Maka sangat afdal sholat sunnah gerhana. Mudah-mudahan Masjid An-Nabawi mengadakan sholat sunnah gerhana kalau lagi ada gerhana. Kan bisa diprediksi tuh. Tanggal segini ada gerhana bulan. Tanggal segini ada gerhana matahari. Paling bagus sholat sunnah gerhana. Berkumpul, ada khutbahnya, ada sholatnya. Itu pahalanya besar sekali. Nah, jamaah. Turun ke ranking ketiga. Sholat sunnah yang paling afdal jatuh kepada sholat sunnah. Masih mau jawab nggak? Udah 2 kali salah nih. Sholat sunnah ranking ketiga jatuh kepada sholat sunnah witir. Karena sholat witir adalah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Bahkan Nabi wajib bagi dirinya sholat witir, sunnah bagi umatnya. Maka witirlah tiap malam. Kalau engkau tidak istiqomah bangun tengah malam, maka witirlah sebelum tidur. Syaratnya sholat witir cuma 1, dilaksanakan setelah sholat isya. Saya dari Ciputat perjalanan ke Bandung, sudah boleh jamak qashar. Sholat maghrib 3 rakaat, habis itu langsung sholat isya 2 rakaat. Karena jamak qashar, habis itu langsung sholat witir, sudah boleh walaupun masih maghrib. Karena saya sudah sholat isya. Syaratnya sholat witir itu dilaksanakan habis sholat isya. Sebelum tidur, Abu Bakar As-Siddiq ditanya, Abu Bakar, kenapa kau sholat witir sebelum tidur bukan tengah malam? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Karena saya pengen dicintai Allah bahkan ketika saya tidur. Pengen dapat cintanya Allah ketika tidur, maka saya witir sebelum tidur. Tapi nanti tengah malam bangun tahajud. Walaupun sudah witir tadi. Bagi yang belum menjamin dirinya istiqomah, ayo yuk kita galakkan sholat witir sebelum tidur. Boleh langsung 3, boleh 2 plus 1, kalau enggak sempat cuma 1 rakaat saja boleh, tapi jangan tiap malam 1 rakaat doang, jangan. Karena makruh hukumnya kalau cuma 1 rakaat, harus bagusnya ada 2 rakaat pengiring daripada sholat witirnya. Ranking keempat sholat sunnah jatuh kepada sholat rawatib. Oh, ibu bilang tahajud, witir itu masuk bagian tahajud. Semua sholat yang dilaksanakan habis tidur namanya tahajud. Ya semua, mau hajat, mau taubat, mau wudhu, mau witir, semua namanya tahajud. Namanya tahajud. Kalau tidak tidur namanya sholat qiyamul lail, malam. Nah, ranking keempat jatuh kepada sholat sunnah rawatib. 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Ini yang tidak pernah ditinggalkan sama Nabi. 10. Berarti ibu mau 12? Hah? Ini kita yang sebut yang muakkad, yang tidak pernah ditinggalkan sama Nabi. Yang ibu sebutkan itu ghairu muakkad. Boleh dilaksanakan, banyak pahalanya, tambahan. Tapi yang usahakan yang 10 dulu nih istiqomah. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Asarnya mana? Itu tambahan. Tambahan. Tambahan, 10 aja, jangan ditambah dulu. Sabar. Kita bicara muakkad yang tidak pernah ditinggalkan sama Nabi. Qobliyah 10 kan? Berapa? Ibu berapa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kalau ibu? 12. Apa tambahannya yang 2? Qobliyah asar. Berarti 12 kalau ibu, kalau saya 10. Kalau saya 10, qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Kalau saya 10, tapi ibu 12. Yang rawatibnya apa? Muakkadnya. Kalau saya kan yang benar-benar nggak pernah ditinggalkan sama Nabi. Nah, tambahan-tambahannya ada. Apa tambahan-tambahannya? 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat. Boleh 2 plus 2, boleh langsung 4. Kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat, tidak pakai tahiyat awal boleh, pakai tahiyat awal juga boleh. Mirip dengan sholat duhur. Dengerin dulu, biar tidak salah paham. Nah, sholat sunnah itu, kalau langsung 4, boleh pakai tahiyat awal. Seperti sholat duhur, sholat asar, sholat isya, boleh. Boleh tidak pakai, seperti sholat witir.
Sholat witir kalau langsung 3 pakai tahiyat awal atau tidak? Tapi sebenarnya dalam fikih boleh pakai tahiyat awal. Seperti sholat maghrib pakai tahiyat awal toh. Ini ilmu supaya tidak menyalahkan kalau ada imam yang pakai tahiyat awal. Ada orang kalau cuma tahu satu jalanan ke sini, dia nyalahin orang yang lewat belakang. Oke, menurut saya 12, kok Ustadz cuma 10? Kayaknya 14 kurang. Ini saya karena taunya itu. Jangan kan itu Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3. Ada 3 model sedekap. 1, 2, 3. Ada satu lagi modifikasi racing. Tapi saya tidak pernah pelajari. Allahu Akbar. Saya tidak tahu imam mazhab mana nih yang begini nih. Banyak model 2026 begitu. Allah. Gaya apa? Kalau 4 mazhab cuma 3. 1 antara dada dan pusar, 2 di bawah pusar, 3 melepas tangan, irsal. Allah. Nah, itu. Setelah sholat rawatib, jadi yang tambahannya ada. Tambahannya berarti 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Tadi saya muakat. Sebelum asar ada 2. Sebelum maghrib ada 2 tambahan. Semua azan ada sholat sunnahnya. Semua azan. Semua azan kalau belum qomat boleh sholat sunnah. Yang penting belum qomat. Waktu sholat masuk itu hak muazzin. Yang menentukan azan atau belum, yang punya hak adalah tukang azan, muazzin. Tapi yang menentukan qomat itu imam. Yang menentukan waktu sholat masuk itu adalah tukang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tukang azan yang punya hak. Tapi yang punya hak menentukan kapan qomatnya itu imam. Jangan belum datang imamnya. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, langsung qomat. Nggak ada imam. Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Masjid pribadi. Jadi boleh qobliyah asar, boleh qobliyah maghrib, boleh qobliyah isya, itu juga ada tambahannya. Ba'diyah isya 4, tambahan juga itu, tambahan lagi 2 kan. Yang muakkad cuma 2, tapi kalau mau ditambah lagi, tambah lagi 2, 4 rakaat. Siapa yang tiap malam 4 rakaat setelah isya, itu seperti mendapatkan Lailatul Qadar tiap malam. Jadi 4 rakaat ba'diyah isyanya, baru dia tambah 2 rakaat lagi sunnah witir, baru dia masuk 1 witir. Weh, bahagia dunia akhirat itu orang itu. Nggak ada susah-susahmu hidup itu. Insya Allah. Jamaah. Sampai mana kita? Sudah selesai yang pahala haji ya? Ranking berapa nih? Ranking 4, sholat sunnah rawatib. Ranking 5, sholat sunnah terawih. Dia setingkat sama sholat sunnah duha, sholat sunnah yang di siang hari. Ya, sholat sunnah. Ibu, sholat sunnah di siang hari itu boleh langsung 4. Tapi kalau sholat sunnah di malam hari, kata Nabi, masna, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ustadz, ada sholat terawih langsung 4 rakaat. Saya pribadi tidak pernah pelajari yang langsung 4 rakaat. Sholat malam itu mestinya 2, 2, 2. Tapi ada juga yang mengamalkan langsung 4. Mungkin pendapat imam yang lainnya. Tapi saya pribadi 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 sampai 20 rakaat, baru 2 plus 1 witirnya. Jamaah. Jadi ternyata terawih kalah ranking sama witir. Maka jangan rugi, terawihnya pergi, sholat witirnya jangan. Ya, Ramadannya pergi, ibadahnya jangan. Puasa Ramadan pergi, tapi di luar Ramadan masih ada puasa? Masih. Puasa yang paling penting untuk kita ingat, puasa ganti, puasa hutang. Puasa hutang dulu, perhatiin. Jangan kebanyakan puasa sunnah tapi hutangnya dilupakan. Setelah itu puasa apa yang paling penting? Puasa nazar, wajib itu. Setelah puasa nazar, puasa kalau tidak sanggup sekali sebulan saja Ayyamul Bid, 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Naik level lagi puasa Senin, Kemis. Ini banyak yang mengamalkan insya Allah. Naik level lagi puasa Daud. Naik level lagi
Kata Nabi SAW tidak ada lagi di atasnya puasa Daud. Ada kan sahabat yang dikasih puasa Daud. Kata sahabat ini, seandainya ku tahu begini beratnya puasa, saya cuma puasa ayam mulbit aja. Waktu tua. Kenapa? Karena dia berharap istiqomah, bukan banyaknya puasanya. Dia pengen istiqomah. Di atasnya puasa Daud ada puasa duda. Di atas Daud ada duda. Kalau Daud selang-seling, kalau duda tiap hari. Ustadz Maulana pelakunya. Karena kata Nabi, kalau engkau sanggup menikah, menikahlah. Kalau tak sanggup menikah, puasalah. Kata Ustadz Maulana, saya lebih sanggup puasa dibanding menikah. Maka saya puasa tiap hari, kecuali 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik, baru beliau tidak puasa. Maka Ustadz Maulana itu tiap hari puasa. Insya Allah. Dia juga yang ceramah, dia juga yang puasa tiap hari, dia juga yang tahajud tiap malam, dia juga yang santunannya banyak, dia juga orang yang paling senang hibur orang, dia juga ya Allah. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat, minimal itu dah. Ya, kalau kita tidak bisa ngasih kebaikan, minimal kita jangan ngasih keburukan kepada orang lain. Saya tuh suka nyebut-nyebut orang baik supaya kita ada contoh mengambil kebaikan daripada orang-orang tersebut. Wallahu ta'ala alam, semoga semuanya meskipun hari ini belajar tentang pahala haji, bisa beneran berangkat haji. Ya Allah, hari ini kami berkumpul mempelajari amalan-amalan yang berpahala haji. Ya Allah, pandanglah niat hati kami. Sebenarnya niat hati kami bukan ingin cari pahala haji, tapi hati kami sebenarnya pengen sekali berhaji. Ya Allah, mudahkanlah jamaahku ini ya Allah berangkat haji semuanya. Haji VVIP dan pulang dari haji insya Allah bertambah-tambah berlipat-lipat ganda pahalanya. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkan infak. Oke. Ada infak. Oke. Infak sambil tanya jawab. Tanya jawab sedikit sebelum kita masuk waktu sholat zuhur. Silahkan. Bertanya boleh di luar tema. Asal jangan buka aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, yang ke satu, jika orang tua mau menjual rumah, belum meninggal ya Ustadz, masih hidup, orang tua mau menjual rumah, nanti hasilnya mau dikasihin ke anak ke satu, kedua, keempat, contoh seperti itu. Sedangkan anaknya ada 8. Terus beliau kan ditanya sama yang lain, kalau sudah dijual mau tinggal di mana gitu kan ya. Terus Bapak bilang di mana aja, kan bahasanya begitu ya Ustadz ya. Yang kami khawatirkan kan takutnya anak-anak yang lain ada hal yang kok Bapak begitu merasa tidak adil seperti itu ya Ustadz. Mohon solusinya seperti apa. Itu yang ke satu. Yang kedua, di bulan Syawal kita ada puasa Syawal, cuman lebih utama mana Syawal dengan Qadha. Karena beliau bilang Qadha bisa kapan-kapan saja, sedangkan Syawal waktunya hanya sedikit. Itu jawaban yang dia sebutkan gitu Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua dan jawaban itu versinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu tidak puasa ganti di awal-awal. Beliau itu paling banyak membayar qadha puasanya itu adalah setelah mepet Ramadan. Bulan Sya'ban nanti baru banyak ganti. Kenapa? Sebelumnya sibuk berpuasa sunnah. Puasa Syawal, puasa yang lain, Senin Kemis mungkin ya. Jadi beliau banyak gantinya. Kenapa? Berarti dari sini ulama mengatakan, oh berarti dia puasa Syawal dulu baru puasa ganti. Nah, berarti itu pendapatnya. Berarti itu yang dikatakan puasa ganti mah bisa kapan-kapan aja. Oke. Yang kedua, pendapat yang kedua, tidak bisa dikalahkan yang wajib dengan yang sunnah. Maka harus qadha dulu baru puasa Syawal. Walaupun ini udah bulan Zulqa'dah ya, udah lewat Syawal. Ini mah persiapan tahun depan. Ya. Jadi dia qadha dulu baru Syawal. Karena Syawal sunnah, qadha itu wajib. Nah, ini pendapat kedua. Nah, pendapat ketiga versi orang malas kayak saya. Apa itu? Niatkan aja qadha puasa,
tapi karena dilaksanakan di bulan Syawal udah dapat pahala Syawal. Tapi niatnya harus qadha, enggak boleh sih niat Syawal. Niatnya yang wajib sehingga yang sunnah keikut. Ini versi praktis, versi orang malas. Orang malas tapi pengen dapat pahala, gitu aja tuh. Beramal cerdas di waktu yang terbatas. Pertanyaan pertama, ada orang tua dia mau jual rumahnya karena dia mau bagi-bagi untuk anak-anaknya. Yang pertama harus cari tahu apa penyebabnya. Kenapa bisa orang tua rela tidak punya tempat tinggal karena ingin memberikan kepada anaknya. Tanya dulu kenapa bapak begitu. Maka harus yang diperiksa juga anak-anaknya ini. Kenapa kok bisa bapakmu tuh mau jual rumah untuk ngasih kamu tuh kenapa? Subhanallah, apakah engkau pernah menyinggung bapakmu? Karena laki-laki bu tidak bisa sekali tuh disinggung masalah pemberian kepada anak. Karena apapun akan yang dilakukannya untuk dia kasih kepada anaknya. Laki-laki itu karena kalau ada ibu nemu suami, ndak ngomong, ketahuilah. Itu dalam benaknya itu dia lagi sibuk bagaimana cara aku nafkahi keluarga aku ini. Jadi kalau ada laki-laki sudah tua dia mau jual rumahnya, subhanallah. Untuk anaknya ada sesuatu yang terjadi itu bu. Jadi harus ditanya dulu kenapa bapak begitu. Nah, saya apalagi pasti jawab bapak mau tinggal di mana? Di mana aja. Nah, ini jawaban yang tidak bijak juga. Sebenarnya dia mengatakan mungkin saya mau ke rumah anakku yang ini, mau ke rumah anakku yang ini, mau ke rumah anakku yang ini. Tapi anaknya perempuan punya suami gimana? Segala macam. Jadi ribet. Lebih baik jangan menyetujui penjualan rumah tersebut. Itu kayaknya ada anaknya yang bisik-bisik jual aja ini pak. Jual aja, anak durhaka. Apa ada anak modelan begitu? Dia mau kos tinggal bapakmu di mana? Orang tua bapak yang begitulah kadang-kadang bilang, aku di panti jompo aja deh banyak teman. Sebenarnya bukan pengen cari teman itu karena sudah terlalu tersakiti itu. Sama-sama ibu, kita doakan bapaknya panjang umur dan anak-anaknya rezekinya banyak supaya tidak usah berharap daripada bapaknya jual rumahnya. Tega bener kau suruh bapakmu jual rumahnya. Tinggal di mana dia? Dia itu yang sekolahkan kau, besarkan kau. Nauzubillah. Atau mungkin bisa jadi karena saking sayangnya atau saking bencinya sama anak ketiga. Karena anak ketiga tadi tidak dapat kan. Anak pertama 2, 4, yang ketiga ini kayaknya biang kerok juga ini. 5, 6, 7, 8 juga ya. Kalaupun dia kasih hitungannya adalah hadiah. Kalaupun dia kasih hitungannya adalah hadiah. Tapi kalau sudah urusan warisan itu tidak ada hubungannya lagi sama orang yang meninggal dunia. Itu urusannya yang masih hidup. Jadi harus di anak kesayangannya, kalau anak kesayangannya perempuan tetap setengah bagiannya. Nanti bapak tersakiti karena itu anak kesayangan, tidak ada urusan, mati sudah. Kalau bukan harta dia itu. Nah. Oke, next. Ibu saya tidak punya wewenang untuk menunjuk tapi mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan sholat awabin Ustadz. Yeah. Pan dilaksanakan sesudah maghrib ya 6 rakaat. Yeah. Dua yang saya ingin tanyakan bacaannya surat apa aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, saya belum pernah mengamalkan. Saya belum pernah mengamalkan sholat awabin. Jadi saya tidak punya pengalaman dalam sholat tersebut. Tapi sholat sunnah rata-rata itu bacaannya adalah kulya kulhu. Rata-rata kulya kulhu. Saya belum pernah pelajari dan saya juga belum pernah mengamalkan. Jadi saya mohon maaf saya tidak bisa menjawabnya. Saya tidak tahu. Kalau ibu biasanya apa? Next. Mana mic-nya udah hilang ya? Udah habis ya waktunya ya? Oke, cepat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menanyakan masalah mahram bersama. Mahram selamanya. Mahram bersama. Selamanya antara mertua laki-laki dengan menantu perempuan. Ya, kalau mahram bersama ya, berarti istrinya salah. 4. Sorry. Jadi
mertua laki-laki dan menantu perempuan itu kan jatuhnya mahram Ya, atas terikatnya pernikahan. betul. Mahram mu'abbad, mahram Nah, selama-lamanya. mu'abbad. Oke. Ya, mahram mu'abbad. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, dalam istilah ini apakah ada dalil atau yang hadis atau Al-Qur'annya gitu Ustadz? Ya. Surat apa gitu? Itu aja. Juz 4 ayat terakhir. Surah An-Nisa itu juz 4 ayat terakhir. Saya cek dulu ayat Oke, berapa. sebentar Ustadz. Aku ngambil pulpen juga. Juz Terima kasih Ustadz. Juz sebelumnya. 4 juz 4 ayat terakhir berarti sebelum masuk juz 5. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم Surah An-Nisa ayat 23 Al-Ayah itu wa ummahatu nisaikum, emaknya perempuan kalian, emaknya istri kalian alias mertua itu adalah mahram, mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Ya, cukup Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kertas ya. Bagaimana dengan orang yang melaksanakan sholat syuruk tetapi dia tidak sholat subuh berjamaah di masjid karena dia seorang wanita, sholat subuhnya sendiri di rumah, boleh? Boleh, zikir aja. Tapi perempuan itu sebenarnya walaupun tidak sholat syuruk sebenarnya dia pahalanya sudah banyak sekali itu. Dengan menyiapkan sarapan segala, tidak ada yang bisa menyaingi pahalanya ibu-ibu. Waktu Ramadan semua ruangan gelap dalam rumah kecuali satu ruangan namanya dapur. Jam 2 malam udah terang. Dia potong-potong sayur tidak jarang jarinya kena pisau. Masya Allah. Dia goreng itu tempe tidak jarang kena minyak panas tangannya. Setelah itu dia hidangkan di meja makan, sudah siap makanan. Apakah dia makan? Tidak. Dia bangunin suaminya. Sudah bangun suaminya, bangunin anak pertama dengan susah payah. Marah-marah anaknya. Mama. Setelah bangun anak pertama ke anak kedua. Masih ngantuk. Bangun anak kedua ke anak ketiga. Anak ketiga bangun, alhamdulillah anak pertama tidur lagi. Sudah itu mereka sahur. Siapa yang pertama bangun? Emak. Siapa yang terakhir makan? Emak. Mama itu, subhanallah. Yang pahalanya tidak bisa disaingi emak-emak itu. Emak-emak datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kalian sholat berjamaah di masjid, kami tidak. Kalian berjihad, kami tidak. Bagaimana kami menyaingi kalian? Oh, pahala melahirkan saja sudah menyaingi. Pahala haidnya ketika sakit menyaingi. Subhanallah, emak itu. Sudah mau makan kasihan, anaknya bilang, mama mau itu, tidak jadi disuap, dikasih ke anaknya. Emak itu begitu tuh, udah makan nak, mama udah tadi, padahal belum tuh. Subhanallah, emak-emak. Jadi mama yang pahalanya banyak, wajar aja kalau dia naik motor sen kanan belok kiri. Karena sudah pasti masuk surga. Ibu, Allah sudah memuliakan ibu dengan menjadi emak-emak. Maka jangan ibu menghinakan diri. Cuma sedikit syaratnya masuk surga ibu-ibu itu. Cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat suami. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Ibu sudah dimuliakan sama Allah, tolong jangan menghinakan diri. Ini udah nenek-nenek pakai joget-joget di TikTok. Apa kau cari? Sudah mulia kau pergi menghinakan diri. Oke, next. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai hal sholat syuruk, isyrok. Itu Ya. apakah bisa dilakukan secara sendiri atau berjamaah? Dan syarat-syaratnya apa Ustadz? Apakah setelah sholat subuh itu kita harus berdiam dulu di tempat sambil menunggu syuruk? Atau bisa mengerjakan hal lain sebelumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Seseorang yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah dengan pekerjaannya. Jadi kalau pekerjaannya tidak melalaikannya dari zikir, it's okay. Maka dia masak, dia apa-apa segala macam, tapi tidak batal wudhunya. Dia bisa jaga wudhunya, dia bisa, atau dia batal wudhu langsung berwudhu lagi. Lalu dia meneruskan zikir paginya yang sudah istiqomah itu, it's okay, boleh. Tapi jangan pas banget terbit matahari langsung sholat ya. Agak lewat sedikit. Ya, agak lewat sedikit baru sholat. Ya, baru sholat sunnah 2 rakaat.
Itu sebenarnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sholat syuruk itu sholat sendiri. Ada yang mengatakan sholat syuruk itu sebenarnya bagian daripada sholat duha. Tapi dilaksanakan lebih early. Tahu early enggak? Apa? Enggak tahu. Lebih awal. Oke, next. Ibu cepat aja cepat. Udah. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. betul dulu. Calon haji kita udah teler deh. Udah nyender. Ibu sehat walafiat biar bisa berangkat haji dengan aman ya. Ustaz mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi Apa hukumnya berbakti kepada orang tua dan kepada mertua itu beda, Ustaz? Iya, sama atau beda, Ustaz? Menurut Anda? Apakah kedudukan orang tua dan mertua itu sama? Jawabannya beda dong. Beda. Kenapa beda? Beda dari segi fikih tapi tidak beda dari segi akhlak. Kalau orang tua memang dia dapat bagian nafkah. Saya laki-laki. Saya punya emak, bapak. Mereka tetap menjadi surga saya selama-lamanya. Surga saya. Perempuan mertua saya itu beda sama orang tua saya. Kalau saya kaya, istri saya sudah terpenuhi, anak saya sudah terpenuhi, lalu saya masih ada sisa. Orang tua miskin, maka wajib saya menafkahi orang tua saya. Kalau kepada mertua, mau dia miskin, mau dia susah, maka saya tidak wajib. Tapi sebaiknya saya kasih, karena sedekah terbaik adalah kepada orang terdekat. Cuma kalau yang wajib itu kepada orang tua, kepada mertua tidak wajib hukumnya. Tidak wajib hukumnya. Nah, itulah kenapa orang yang punya anak perempuan itu pahalanya surga. Kalau dia mampu merawat. Karena dia yang lahirkan, dia yang besarkan, dia yang ini segala macam. Diambil sama laki-laki, subhanallah sudah selesai. Sudah selesai. Tidak usah lagi mengharap sama menantu laki-lakimu. Jangan kau berharap dari anak perempuanmu kalau sudah dinikahi orang. Sudah bahagialah dengan caramu masing-masing. Udah datang pengajian. Lupakan anak perempuanmu. Lupakan menantu laki-lakimu. Sudah bahagia dengan pengajian aja udah. Jualan peyek tuh kayak dia tuh. Udah. Jualan kerupuk. Jadi beda. Beda. Tapi kalau kakaknya bekerja, mbaknya bekerja, ya kembali lagi dalil yang tadi, mbaknya kepada orang tua sendiri yang wajibnya, bukan kepada mertua. Karena kepada mertua itu yang wajib suami mbak berbakti kepada orang tuanya. Tapi ini mah pertanyaan orang lain, dititip doang ya, bukan mertua. Dia mah mertuanya bahagia. Oke sudah ya, karena sudah mau zuhur. Kalau terlalu banyak jawab pertanyaan, nanti takutnya asal ngejawab lagi kita. Ibu, saya punya utang sama nenek ini, saya belum jawab tadi tentang sholat awabin karena saya tidak tahu dan saya belum pernah mengamalkannya. Cukuplah dianggap pendusta seseorang itu kalau dia seakan-akan tahu semua jawaban dan tidaklah menghinakan ketika seseorang ditanya lalu mengatakan tidak tahu. Yang banyak bikin kesesatan di umat itu karena ustadznya seakan-akan tahu semuanya. Jadi kalau tidak tahu, jawab tidak tahu, sudah selesai. Dan kita tidak menjadi terhina kalau kita mengatakan tidak tahu. Jadi jangan menjadi orang yang seolah-olah tahu semua. Kalau